kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijnun lil mukminin wa jannatul lil kafirin. Nah, ini hadis tadi. Ad-dunya sijnun lil mukminin wa jannatul lil kafirin. Artinya bermula dunia itu adalah menjadi penjara bagi orang yang beriman dan menjadi surga bagi orang yang kafir. Nah, karena dilebihkan orang kafir di dalam dunia ini, karena tempat pada kemudian hari adalah dalam api neraka. Jadi barang siapa berfoya-foya di dalam dunia, orang mukmin berfoya-foya itu terduduki martabat orang kafir. Suka berkuaramisme sekarang hiburan aja. Nah, hiburan yang membuat lupa kepada Allah itu adalah bagian golongan orang-orang kafir. Adapun bagi dan orang yang beriman, yang merasa tertekan apabila keramaian-keramaian yang selalu banyak membawa lupa kepada Allah, selalunya rasa dilarang. Hanya pekerjaan-pekerjaan yang selalu membawa ingat kepada Allah, lupa kepada Allah, rasa terhukum. Apabila lupa kepada Allah berarti dosa. Nah, belum perasaannya rasa dalam penjara. Kalau orang kafir ini kan ada tahu kan. Orang beribadah juga. Ibadahnya lain pada ibadah kita. Baca jogetan segala macam itu orkes gawian orang-orang kafir. Makanya wajan natun lil kafirin, tempatnya bersenang-senang bagi orang yang kafir. Senang aja ini meninggalkan sembahyang orang yang beriman nih. Ada heran-heran pina selo aja. Aku kenakin aja sembahyang dulu. Masih anu aja lagi. Nah, itu termasuk orang sebelah tuh. Nah, yang jadi dua firqah aja, orang ahli surga, orang ahli neraka. Orang ahli surga si jenun lil mukminin, rasa terancamnya dengan api neraka bilanya kadang mengerjakan sholat. Nah, jadi kita merasa sayangkah rasanya hendak kuring apabila kada bisa lagi. Sayangkah kada bisa. Taguring soalnya kada ingat bisa. Merasa kada sangkal, merasa kada bangun aja tapi kada bisa juga. Nah, berarti lemah benar. Bisa jadi kodok kena jangan diubah. Maksi waktunya berarti masih ada. Jadi makanya yang melemahkan itu bukan siapa-siapa. Kita juga. Hitungannya si jenun. Nah, apabila kita umpat di situ, mengikuti hubungannya, berlalu jadi jannatul lil kafirin. Rasa nyaman aja nya meninggalkan sembahyang. Nah, banyak kalau nak itu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sidin bagi orang sakit mengerjakannya berduduk. Kadang kau berduduk berapa, kadang kau berapa berbaring melirik asal sembahyang. Nah, itu Rasulullah. Nah, ada kita ini apa gangsang aja tapi awaknya, gagah aja awaknya. Sekalinya apa? Wangi meninggalkan sembahyang. Dianggapnya enteng sembahyang. Tapi apabila kurang banyak, wah turunnya sembahyang. Karena apabila kada orang juga nya, ada umpat jualan orang.
Pokoknya sembahyangnya itu benar-benar kada menurut keikhlasan hatinya. Ulang nang ikhlas hatinya di dalam mengerjakan sembahyang nih, apabila ketinggalan sembahyang nang fardu nih, rasa sakit hati, tahu lah. Sangkal apabila kada tagawi walaupun kawadi kodok. Jadi apabila kita bangun tengah malam kada bisa ambil air wudhu, kerjakan sholat isya. Karena waktu isya itu habisnya parah waktu subuh. Nah, amun jam 11, jam 12 saja lagi baru lagi subuh. Kerjakan usalli fardhu isya'i arba rakatin mustaqbilatu qiblati adan lillahi ta'ala. Kerjakan. Nah, jangan dianggap enteng. Tuhan pengampun aja, jangan Tuhan aku membanyak hajat itu apa kada mampuni. Kada mampuni sih aku. Nah, berarti kan menyalahi pada waktu nang aku hukum makan. Nah, jadi waktu isya mulai jam 7. Kalau dipakai itu sesudah hilang syapak yang merah, ya Allah. Nah itu bahaya kalau kita pakai sampai sudah waktu isya. Nah, sampai kenapa bertahrim waktu subuh, sholat subuh aja belum lagi azan, berarti baru masuk waktu subuh. Kau aja kita sembahyang isya kada mengodol lagi. Nah, itu. Lain halnya kita di perjalanan itu pun sayang rasanya. Hendak singgah kita misalnya ke Banjar, umpat bertaksi travel, nang lain babinian aja atau lelakian juga nang lelakian nang lain, tetapi aku juga sembahyang, nggak pergi ke singgahan aja. Ya cikung tersalah yang aja di sana, ya berdarah menyahut di belakang, kena aja kita di sana aja. Nah, berarti sama. Nah, itu melemahkan juangan. Amun kita seorang aja hendak singgah, kurang banyak kadapun, terpaksa kita jangan melambat-lambatkan ampun ulang. Ayo kita akui belum sampai kita melaksanakan menjalankan sembahyang zuhur. Nah, sampai kan bisa ada makanan bajohor dulu. Nah itu caranya. Jadi tengah perjalanannya mulai Ampah ke Banjar ke Mongkosor, Ampah ke Batapura ke Mongkosor. Nah, jadi Johor dibawa ke Asar dibawa ke Johor, jaman takdim atau jaman takhir. Nah, Johor dibawa ke Asar, jaman takhir enggak. Kalau Asar dibawa ke Johor, jaman takdim. Nah, itu. Jangan sampai kita meninggalkan sembahyang dan beginian kayak gitu. Sudah tahu ilmunya, jangan kita kada mensyukuri sujud kepada Allah. Nah, paling mulia di muka kita, kepala kita bawa sujud. Paling rendah kita merendahkan diri kepada Allah. Nah, bawa sujud. Nah, jadi sembahyang ini adalah yang paling utama. Segala-galanya amal ibadah kita ini apabila sembahyang kita bagus, amal ibadah kita yang lain bagus juga tuh. Nah, makanya sembahyang tiang agama. Agama itu adalah diri. Diri amun hendak selamat, jangan ditinggalkan sembahyang. Itu. Kalau rukun sembahyang yang di dalam kitab kada bisa sembahyang, ada rukunnya aja. Nah, toh. Nama gawi adalah orang yang tahu dengan rukun sembahyang. Kita tidak tahu tadi. Jadi di dalam segala-gala PL dalam sembahyang itu diisi dengan niat yang baik. Artinya niat yang baik, niat yang khusyuk karena Allah. Niat yang khusyuk karena Allah selalu senantiasa orangnya
Ingat setiap rukunan apapun yang dibaca dalam rukun sembahyang dan pekerjaan sembahyang itu semuanya adalah tertuju kepada Allah. Nah, kada ada tujuan lain, kada. Itu arti niat khusyuk. Mulai berdiri betul sudah diserahkannya dirinya kepada Allah. Kemudian hendak membaca Fatihah sudah betul diserahkan kepada Allah. Hendak ruku kayak itu juga. Semuanya rukun 13 yang di dalam sumpah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu kada terlepas daripada milik Allah. Sehingga salam, mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi. Apabila senantiasa tadi dalam anugerah Allah, dalam pemeliharaan Allah, salamnya tadi dari Allah. Assalamualaikum, selamat tinggal. Warahmatullah dalam kasih sayang Allah. Nah, apabila kita selamat dalam kasih sayang Allah, kada usah lagi minta surga, karena surga itu adalah dengan adanya kasih sayang Allah. Assalamualaikum warahmatullah, selamat tinggal dalam kasih sayang Allah. Kada ada harapan masuk neraka. Kenapa? Karena orang ahli neraka orang yang dimurkai oleh Allah. Sedang ini assalamualaikum warahmatullah, selamat tinggal nang dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah itu. Jadi apabila kita ya Allah minta surga, ada ikhlas kita. Ya Allah, ulun takutan lawan neraka, ada ikhlas juga. Kada takutan lawan aku di sini. Jadi apabila anak sembahyang itu, berarti anak surga. Kada ikhlas juga. Nah makanya nak ikhlas itu buat tabarru anil khawli wal quwwat, berlepas daripada keadaannya, kada merasa apa-apa dan kada merasa memiliki kekuatan dalam mengerjakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Disinilah beratnya orang mukmin. Artinya mengerjakan sembahyang itu apabila kada khusyuk berarti kada diterima oleh Allah. Di situ nomaulah sakit hati kayak apa kurang supaya khusyuk, kayak apa caranya jalannya supaya khusyuk. Nah itu disuruh menuntut. Kita mengetahui apa supaya sembahyang itu jangan milik kita. Apabila milik kita kada khusyuk, karena kita nak sembahyang. Nah, apabila sudah kita tahu milik Allah, segala apa juga pun pekerjaan yang pada diri kita dalam ibadah ini semuanya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah, maka tidak ada yang menghalangi masalah kehusuan kita kepada Allah. Karena orang yang khusyuk itu senantiasa hatinya hadir di hadapan Allah. Nah, jadi orang yang hadir di hadapan Allah itu kada ada lagi merasa dirinya karena Allah itu ada. Dari arti satu adalah jika mengerjakan sembahyang seolah-olah jika melihat Tuhan, ya Allah, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarahu. Ya, apabila jika kita mau melihat Allah nak melihat lawan kita. Nah, jadi kita beribadah itu seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Dasar seolah-olah dilihat oleh Allah. Nah, baiklah takun tarau apabila pada melihat Tuhan, baik nahu ya Tuhan melihat ikan. Jadi kada ada penglihat ikan. Jadi gawian itu berarti pada ada penglihat ikan, pada ada gawian ikan. Hanya nang gawian itu dari Allah. Nah, jadi siapa orang sembah? Manusia kadang menyembah, manusia menampakkan, menjahilkan kelakuannya dari Allah. Orang mati dihidupkan, orang mati dihidupkan, jangan ada dihidupkan sini, kadang ubah apa-apa.
Makanya aku menghidupkan ikam, menciptakan diri kami supaya menjahirakan ampunku. Itu ya. Jadi sembahyang itu apa? Aqimis sholat tadi, jadi kerjakanlah sembahyang untuk mengingat aku. Apabila ikam kada ingat lawan aku, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Cilaka orang nang sembahyang itu jatuhan, nang dirang sembahyang itu lupa. Nah, beginian lelaki yang pada ingat kemana? Jadi kada ingat ke rumah, datang sembahyang. Nah, hatinya boleh berubah. Berarti kada umat sembahyang. Nah, sedangkan kiblatnya orang sembahyang adalah hati menghadap kepada Allah. Batang tubuh menghadap ke Baitullah, hati semata-mata menghadap kepada Allah. Nah, maka dalam pelajaran kita kita sudah membakar batin kita kepada Allah dan batang tubuh kita kepada kebesaran. Bujur-bujur memegang nang dua kalimah ini, insya Allah kita tidak akan mensyarikatkan Allah. Insya Allah diterima oleh Allah.